Halo YouTuber, salam tani. Jumpa lagi dengan saya, Pak Tani dari Sumatera Utara. Kali ini mitra YouTuber, kita mencoba membuat konten tentang perawatan intensif atau perawatan yang baik untuk tanaman jambu air varietas jambu madu Delhi jenis jumbo. Seperti terlihat mitra tani dalam video ini adalah jenis jambu air varietas jumbo ya, jambu air jenis madu Delhi varietas jumbo ya. Ini pemirsa tani, ini bibitnya satu-satunya hanya ada di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Langkat ya. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, mungkin bibit ini sudah menyebar kemana-mana, mungkin bahkan sudah sampai ke Pulau Jawa atau bahkan Kalimantan. Ya, saya mendengar kalau ke daerah Riau, bibit ini sudah banyak dikembangkan di sana. Ya, seperti kita lihat pemirsa, ini sebenarnya teknik pengembangan buah yang salah atau kurang baik lah. Sebab ini ada satu tangkai atau satu ranting, ini kurang baik untuk perkembangan daripada buah. Harusnya ini dipelihara atau dikembangkan hanya 2 saja satu ranting paling banyak. Nah, tidak perlu sampai 3 atau bahkan 4. Nah, tidak boleh 2, sehingga jika ini 2 ya, ini buahnya dapat berkembang dengan semestinya. Artinya benar-benar sesuai dengan nama varietasnya jumbo. Dia benar-benar jumbo, artinya dia 1 kilo bisa hanya mencapai 4 atau 5 buah saja. Tapi kalau seperti ini mungkin 1 kilo hanya atau dapat mencapai 7 atau 8 buah ini kalau seperti ini, pemirsa tani. Ya, ini harusnya 2 saja ya. Mari kita coba lihat daripada bungkus-bungkus yang lain. Ya, seperti ini. Nah, ini juga kelihatannya lebih daripada 2. Nah, ini bahkan 4. Ini bahkan 4 satu ranting dibiarkan berkembang, pemirsa. Nah, terlihat 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jelas sekali ini buahnya kurang maksimal besarnya. Seharusnya kalau hanya 2, ini bisa maksimal sesuai dengan nama varietasnya, yaitu jambu madu Delhi ukuran jumbo. Ya, bagaimana cara merawat jambu madu Delhi ini agar dia pertumbuhannya dapat sempurna, menghasilkan buah yang cukup maksimal ya. Artinya buahnya disebut buah super dan menghasilkan bunga atau bakal buah yang cukup banyak. Jika kita perhatikan pohon ini, pemirsa YouTuber, ini termasuk kurang maksimal ya, kurang banyak buahnya ya. Padahal seharusnya ini varietas jambu madu Delhi jumbo ini ya, kalau berbuah ya ini bisa menghasilkan ratusan kilo. Kalau seperti ini sudah tua pohonnya ya, bisa menghasilkan lebih kurang 100 kilo dia.
Kalau kita perhatikan, ini pohonnya terlalu rimbun, jadi ini perawatan yang kurang maksimal. Artinya ini pohon tidak terawat dengan sebagaimana mestinya. Ya, kalau kita lihat daripada pohon yang sebelahnya, nah, seperti ini. Coba kita lihat. Nah, ini dia pemirsa. Nah, ini juga termasuk pembesaran buah yang kurang baik ya. Nah, sebab ini ada dibiarkan 4 buah satu ranting, sehingga buahnya ini tidak cukup maksimal besarnya ya, tidak cukup maksimal. Nah, ini coba kita lihat, ini juga sepertinya melebihi daripada 2. Ups, ini terjepit ya, nanti terganggu kalau kita buka. Nah, ini coba kita buka. Nah, ini juga pemirsa, ini juga ada 3 buah dalam satu ranting. Nah, 3 buah jelas terlihat pemirsa. Nah, ini juga mengakibatkan buah tidak berkembang dengan maksimal, sehingga seharusnya apabila ini dikembangkan hanya 2 buah satu ranting, ini bisa menghasilkan buah yang cukup ukuran jumbo ya, 4 atau 5 bahkan 1 kilo. Nah, coba kita cari ya, apakah mungkin ada di sini yang ukuran jumbo. Nah, ini dia sepertinya hanya 2 buah dalam satu ranting. Ya, benar sekali. Tapi ini masih cukup muda ya. Ini kelihatannya bisa kita perkirakan kalau dia sudah tua, ini akan bertumbuh menjadi ya benar-benar ukuran jumbo. Tapi sayang sekali tidak ada kita temukan, karena kita lihat rata-rata bahkan 3, 4 satu ranting. Seperti ini pemirsa, ini 3, ini bahkan 4 buah satu ranting. Ini cara pengembangan atau pembesaran buah yang kurang tepat ya, kurang tepat. Nah, ini juga ada kita temukan jambu yang sudah cukup matang tapi tidak dipanen sepertinya ini pemirsa. Coba kita lihat. Nah, ini bahkan sudah ada jatuh ya, sudah ada jatuh ini. Ini juga 3 satu ranting. Nah, ini udah cukup tua tapi tidak dipanen, sampai ini sudah merekah, artinya terbelah ya, terbelah sendiri. Padahal ini tidak ada busuk, terbelah sendiri. Wah, ini kalau rasa seperti ini sangat cukup manis ini pemirsa. Oh, itu ada satu yang kelihatannya seperti dimakan apa ini ya, dimakan hama atau burung. Oh, ini ya, kelihatannya dimakan hama burung ini ya. Ini coel-coel ini ya, dimakan hama burung
Ya, ini terlambat untuk dipanen, sehingga sempat dimakan burung. Wah, ini tentu cukup manis ini pemirsa. Iya, coba kita cicipi ya. Iya, coba kita cicipi pemirsa. Apakah rasanya cukup manis? Ya, ini kelihatannya cukup bersih ya, cukup bersih karena jambu ini mulai pecah bunga sudah dibungkus sampai tua seperti ini. Ya, mari kita cicipi bagaimana rasanya. Wah, manis sekali pemirsa, renyah, manis, mantap. Sesuai dengan namanya, jambu madu deli jumbo. Luar biasa. Ya, sekarang bagaimana caranya untuk merawat pohon jambu madu deli jumbo ini dengan baik dan benar agar dapat menghasilkan buah yang cukup lebat dan sempurna. Seperti kita lihat dalam video ini, pohon ini terlalu lebat dahannya atau rantingnya sehingga menghambat pertumbuhan daripada bakal buah ya. Ini jika dirawat dengan baik pemirsa, ini seharusnya bisa menghasilkan buah yang cukup lebat ya. Ini kalau kita lihat di pohon ini termasuk kurang lebat ya. Ya, kurang lebat ini seharusnya bisa tiap cabang ada buah kalau dia selagi musim buah. Ya, apa saja alat-alat yang kita perlukan untuk merawat tanaman jambu? Pertama, ini ada gergaji ya, gergaji. Kedua, parang ya. Parang ini dibutuhkan jika ada cabang-cabang yang terlalu besar ya. Ketiga, gunting. Nah, ini gunting tanaman ya, sangat tajam ini pemirsa, sangat tajam ini ya. Ini gampang saja ya. Ya. Keempat, kita memerlukan tangga seperti ini ya. Kalau saya membuat tangga ini dari besi seperti ini ya, supaya kokoh. Gunanya untuk dapat kita jadikan pijakan untuk menjangkau daripada cabang-cabang yang bagian atas, sehingga dapat kita maksimalkan cabang-cabang sampai ke atas pohon. Yang ke berapa pemirsa? Yang kelima ya, alat yang kita butuhkan. Ini kopi. Ini kopi Sidikalang asli ya. Ini yang paling penting, kopi nikmat dari Sidikalang. Coba kita seruput ya. Wah, mantap, nikmat ya. Ini juga ada gelas kesayangan saya. Ini siapa ini? Ini adalah jagoan saya waktu Pilkada Sumut ya. Sayang jagoan saya ini mengundurkan diri ya, Bapak Jair Saragi SHMM ya. Ya, selanjutnya alat kita butuhkan adalah ini secangkir besar
air putih. Nah, tapi ini kita gunakan jikalau kita nanti sudah merasa haus, ini akan kita minum. Oke, sebelum kita mulai, kita seruput sekali lagi kopinya. Sangat nikmat. Iya. Baik, mari kita menuju ke daerah atau ke pohon yang memerlukan perawatan dengan baik. Ya, kelihatannya pemirsa, ya ini lagi sedang berbunga ya, sedang pertumbuhan bunga tanaman ini. Ya, ini juga jambu air madu Delhi varietas jumbo juga. Nah, ini keluar bunga ya seperti ini. Nah, ini bahkan musim munculnya bunga ya. Nah, itu juga pemirsa. Nah, ini juga bunga. Iya. Jadi ini masa pertumbuhan bunga. Ya, baik, kita lanjutkan. Iya, kita pilih yang pohonnya sedikit acak-acakannya, yang tidak mendapat perawatan. Ya. Nah, ini saja pemirsa. Seperti ini. Nah, ini cukup rimbun ya. Ini cukup rimbun. Nah, jadi ini kalau tidak kita bentuk atau kita rawat pertumbuhan cabang sesuai dengan semestinya, ini akan sulit berbuah. Pemirsa, akan sulit berbuah. Kalaupun berbuah, dia buahnya pasti sedikit dan itu pun kecil-kecil, sebab nutrisi makanan dia banyak diserap oleh cabang untuk pertumbuhan perkembangan cabang, jadi sedikit mengalir ke buah. Nah, jadi seperti ini harus kita pangkas sebagai mestinya. Nah, coba kita mulai pemirsa ya. Waduh, saya sendiri ini jadi sangat sulit memegang alat, memegang handphone video ini. Tapi coba ya kita usahakan. Nah, ini cabang baik, ini perlu dipelihara. Nah, tapi ini ada 3 cabang ya, ada 3 cabang. Terlihat pemirsa, 3 cabang ya. Nah, ini 1, 2, 3. Ini tidak perlu kita pertahankan 3-3, hanya cukup 2 saja. Yang tengah coba kita buang. Kenapa harus tengah? Ya, supaya antara cabang kiri dan kanan ini mempunyai jarak yang cukup baik lah ya. Itu ideal jaraknya. Sebenarnya yang mana saja kita pilih, ini atau ini boleh saja, tapi kita coba ini supaya menciptakan jarak yang cukup bagus. Iya, ini akan nanti perkembangan cabangnya akan cukup bagus ya, kira-kira seperti ini. Iya, seperti ini juga pemirsa, ini juga 3 ya, 3. Ini akan kita ciptakan menjadi 2 cabang saja ya. Nah, 1, 2, 3. Nah, kita buang yang tengah. Iya. Nah, hasilnya seperti ini, dia menjadi 2 saja ya. Begini caranya.
Nah, untuk ini batang ini pemirsa, ini batang menjulang tinggi ke atas di tengah-tengah tanaman. Ini sebenarnya tidak perlu. Ini disebut cabang liar, ya, cabang liar. Ya, ini sebaiknya dibuang saja, kita gergaji saja, ya. Ini tidak kita perlukan karena ini menghabiskan nutrisi tanaman yang tidak perlu, mengganggu perkembangan cabang lain. Ya, jadi inilah cabang yang harus digergaji. Ya, mari kita lihat ya. Iya. Nah, ini pemirsa tani, ini kita buang, kita taruh dulu tempat pembuangan sampah ya. Iya. Nah, sudah mulai terlihat ya, agak terang ya. Nah, seperti ini ya. Ini dia bisa kita pertahankan karena ini cabang ini agak menjurus ke arah samping ya. Nah, ini sangat baik nanti untuk tempat pertumbuhan buah. Nah, tapi seperti ini ada cabang yang mengarah ke dalam, ini kita gunting saja ya, kita gunting saja ini. Nah, ini akan mengganggu. Iya, kita gunting. Ini juga kita pilih hanya cukup tinggal 2 saja. Ya, coba kita pertahankan. Ya, kita pertahankan cabang yang ini ya, yang tengah ya. Sudah cukup bagus perkembangannya. Ya. Ini kita buang yang samping karena sudah mengganggu daripada cabang yang di sebelahnya ya. Ini ada 3, dapat kita lihat ya. Ini ada 3, 1, 2, 3. Kita buang saja yang bagian pinggir ini ya, tinggal 2 ya. Ini bisa kita pertahankan. Nah, untuk ini ya. Nah, ini cabang tengah menjulang tinggi ke atas. Ini juga adalah cabang pengganggu ya. Ini kita coba musnahkan saja ya. Ya, mari kita musnahkan ya. Musnahkan gergaji ya. Kira ini semua kita potong saja. Ya, ini akan menghasilkan buah yang sangat lebat jika berbuah ya. Iya. Nah, selanjutnya pemirsa, apa yang kita lakukan lagi? Ini daun-daun terlalu rimbun ya. Ini harus kita buangi daun-daunnya. Beginilah seharusnya perawatan jambu. Nah, ini daun-daun seperti ini harus kita kurangi. Iya. Nah, dengan dibuangnya daun-daun yang sudah tua ini akan mempercepat pertumbuhan bakal buah atau bunga ya. Nah, ini dari pengalaman kita, apabila daun-daun yang tua ini dibuang, ini jelas merangsang percepatan pertumbuhan daripada bunga atau bakal buah. Nah, ini dibuang seperti ini. Iya. Nah, kita tinggalkan cukup
1, 2, 3, 4, 5, lebih kurang 5 baris saja dari pucuk, 5 baris daun ya dari pucuk. Itu saja kita tinggalkan. Ini tidak merusak tanaman ya pemirsa. Ini berdasarkan pengalaman yang sudah ya tahunan ya. Jika dilakukan seperti ini, dia akan merangsang pertumbuhan buah yang cukup banyak dan cepat. Nah, ini seperti ini, daun seperti ini. Nah, ini daun pengganggu perkembangan daripada buah. Nah, ini ada lagi cabang daripada pohon yang cukup rapat pemirsa. Nah, seperti ini ada 3 cabang. Nah, ini kita buang saja. Kita pilih ya yang bagian dalam ya, yang mengarah ke dalam ini kita pilih, buang 1. Iya. Tinggal 2 cabang ya, 1, 2. Nah, seperti ini dia. Untuk menggunting, mana bagian yang kita gunting, ini tergantung daripada kondisi pemirsa. Kita perhatikan saja mana cabang yang dia mengarah untuk rapat ke cabang lain, itu yang kita gunting. Jadi tujuan kita adalah untuk membuat cabang ini jarang-jarang dia ya, untuk membatasi jarak antara cabang satu dengan cabang yang lain. Jadi tergantung kondisi cabang. Jadi tidak ada suatu teori tanaman di antara yang 3 ini yang mana yang dibuang, tidak ada. Tergantung mana yang mengganggu daripada jarak cabang satu dengan yang lain, itu yang dibuang. Yang kita pertahankan adalah cabang yang cukup jarak dengan cabang lain, itu yang kita pertahankan ya. Nah, seperti ini pemirsa. Ini ada daun-daun ya, daun-daun yang tidak perlu, daun yang mengganggu sirkulasi udara atau matahari. Ini harus kita buang. Nah, kita buang dia seperti ini. Iya. Nah, dan ini ada cabang juga. Ini ada bahkan 1, 2, 3, 4, 5 cabang. Nah, ini harus kita buang sebagian ini pemirsa. Ya, jika kita memilih mana yang dipertahankan, ya kita coba melihat kondisinya. Ini cabang mengarah ke dalam ya, ke dalam tanaman, ke bagian tengah daripada tanaman. Ini putaran tengah ya. Ini harus kita buang. Ya, ini juga kita buang, ini yang cabang yang 2 ini. Kita buang. Iya. Jadi kita pertahankan cabang yang mengarah keluar ke tepi tanaman. Nah, kita mengharapkan di sini buah yang akan menggantung. Jadi buah ini tidak di tengah tanaman tapi di pinggir tanaman. Nah, seperti ini. Nah, ini ada 3 juga. 1, 2, 3 ya. 3 cabang. Ini juga harus kita pilih pemirsa. Kita pilih, kita tinggalkan saja 2 ya. Ini yang kita pilih untuk dibuang ya, ini sebab ini arahnya ke menjulang ke atas dan agak ke dalam. Sementara yang 2 lagi ini, 1 dan 2 ini dia mengarah ke tepi, keluar, dan ini masih bisa kita bentuk arahnya menjadi cabang yang mengarah ke luar tanaman. Nah, ini yang sulit, ini yang kita potong ya. Iya. Ya. Nah, selanjutnya daun-daun yang mengganggu ini juga kita buang. Iya. Iya. Nah, ini juga kita temukan ada 3 cabang lagi pemirsa. 1, 2, 3 ya. Ini kita temukan cabang. Nah, ini harus kita kurangi cabang ini.
Ya, kita pilih saja yang tengah ya. Kita pilih yang tengah. 1, 2, 3 kita tinggalkan. 1, 2. Yang tengah kita buang supaya jaraknya cukup terjaga. Iya. Nah, beginilah cara pemangkasan. Nah, ini ada muncul daripada cabang-cabang liar yang tidak perlu ya. Ini seperti ini. Ini dapat pemirsa lihat. Ini 1, 2. Ini kita buang saja. Karena ini kalau kita perhatikan, ini bukan daripada bakal buah ya. Bukan daripada bakal buah ya. Nah, ini jelas pucuknya ini sudah tumpul ya. Tumpul pucuknya ini. Nah, ini jelas bukan daripada tangkai buah. Maka ini kita gunting saja, ini pengganggu. Ya. Iya. Nah, namun seperti ini pemirsa. Nah, ini ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan ini adalah bakal bunga ya. Ada, tidak begitu kelihatan sekali, tapi ada itu seperti bakal bunga ya di pucuk ini yang kecil ya, seperti bakal bunga. Mungkin ini kita biarkan dulu, siapa tahu ini adalah calon bunga ya atau buah. Namun seperti ini ya, ini sudah jelas ini adalah cabang liar, ini harus digunting ya. Ini tidak ada di ujungnya, tidak ada potensi atau ciri-ciri mendatangkan bunga ya. Ini jelas mengganggu nutrisi, ini harus kita potong ya, seperti ini. Iya, kita potong. Nah, demikian juga daun-daun yang tidak perlu seperti ini harus kita bersihkan ya. Kita buang daun-daun seperti ini ya. Kita cukup meninggalkan daun 5 baris saja, lebih kurang dari ujung ya, ujung cabang. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini lebih kurang 5 baris saja ya. Lebih kurang 5 baris saja. Ini juga ada 3 ya, 3 cabang di ujung. Kita buang 1 tengah ya. Kita buang 1 tengah. Iya, tinggal 2. Nah, seperti ini pemirsa. Kita hanya meninggalkan kira-kira 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris ya. 5 baris saja di ujung. Nah, untuk ke bawah kita sudah bersihkan daunnya, karena ini adalah daun pengganggu, penghabis nutrisi tanaman ya. Mari kita coba bersihkan lagi. Nah, seperti ini ada kemungkinan cabang liar ya, yang kecil ini, tapi ada kemungkinan juga ini adalah cabang tangkai buah. Sebab ada, hanya saja belum terlihat begitu jelas pemirsa ya, tapi ada ini potensi. Lihat, mari kita lihat di ujung. Ini yang di tengah-tengah yang runcing ya. Ini ada kemungkinan bakal bunga ya, bakal bunga. Jadi ini jangan dulu buru-buru kita buang cabang ini. Kemungkinan ini bisa sebagai cabang ranting untuk tempat datangnya buah atau bunga ya. Bunga itu sama dengan bakal buah ya. Kita biarkan saja dulu. Kita lihat kalau seperti ini sudah muncul dia seperti tunas seruncing kecil di tengah ini ya. Ini paling lama lebih kurang 3 atau 4 hari sudah ketahuan ini bunga atau tidak ya.
Nah, seperti ini pemirsa. Nah, ini juga ada terlalu banyak cabang ya. Terlalu banyak cabang, ini juga perlu kita minimalisir cabang ini ya. Kita pilih buang tengah. Ini ya, ada 3, 1, 2, 3. Kita pilih buang tengah. Iya, tinggal 2. Nah, begini seharusnya. Nah, ini ada satu cabang yang menjorok ke dalam ya. Yang menjorok ke dalam atau mengarah pertumbuhannya ke dalam. Ini jelas mengganggu daripada sirkulasi udara atau penyinaran matahari, yang mengganggu daripada penyinaran matahari terhadap batang pohon ya atau tanaman ini, maka ini harus kita buang. Kita usahakan pemirsa, bagian tengah pohon ini ya cukup ruang untuk dimasuki oleh sinar matahari. Jadi cabang-cabang pengganggu itu kita upayakan harus kita buang. Ya, seperti ini. Nah, ini sebenarnya juga dianggap cabang pengganggu karena dia berada di posisi bagian tengah tanaman ya. Bagian tengah tanaman. Tapi kalau kita perhatikan di ujungnya ini ya. Nah, mari kita close up ya. Pemirsa, kita close up. Iya. Nah, kita perhatikan ini seperti ada tanduk kecil ya, yang merah atau kecoklatan tua ini, yang 2 ya. Nah, ini kalau kita perkirakan ini adalah bakal bunga ya atau bakal buah. Maka ini coba kita pertahankan dulu. Kita lihat 4 hari 5 hari ke depan. Nah, ini akan mewujudkan diri dia. Apakah ini jelas buah atau bukannya? Nah, kalau tidak buah, berarti ini ya bakal terubus-terubus saja ya, terubus yang tidak perlu ya. Oke. Nah, selanjutnya ya kita lanjutkan pemangkasannya. Nah, ini daun-daun yang tidak perlu, mari kita buangi. Kita coba dulu menjadikan satu pohon ini menjadi maksimal ya, seperti yang kita inginkan, untuk membuat pohon ini bisa berkembang dan mengeluarkan buah yang maksimal. Iya. 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 Nah, seperti ini pemirsa. Ini tangkai bawah ya. Ini terlalu semak atau terlalu padat daunnya. Nah, ini jelas mengganggu pendistribusian nutrisi tanaman ini ke seluruh cabang. Nah, jadi ini merugikan. Ini merugikan ya. Ini bisa memonopoli penyerapan daripada nutrisi tanaman sehingga mengganggu perkembangan cabang lainnya. Jadi ini wajib kita buang ini perkembangan daun ini ya. Ini seperti ini kita buang. Ya, cukup kita biarkan daun ini 4 atau 5 baris saja. 4 atau 5 baris saja ya dari pucuk ya. Nah, setelah itu ini ada kelihatan 3 ya, 3 cabang pemirsa, 1, 2, 3. Nah, ini harus kita minimalisir untuk menciptakan perkembangan cabang yang baik untuk tanaman ini atau untuk perkembangan buah ya. Ini harus kita buang 1, kita tinggalkan 2 ya. Jadi kalau kita pilih sebaiknya dibuang yang tengah supaya meninggalkan cabang yang mempunyai jarak yang cukup baik ya. Ini kita buang. Iya, tinggal 2. Langsung terlihat sangat baik jaraknya pemirsa. Ya. Nah, selanjutnya sampai ke cabang bawah juga mari kita buangi. Nah, ini jangan lupa untuk meminimalisir jumlah daun ya pemirsa. Cukup tinggalkan saja daun ini
5 baris ya, 5 baris atau ya lebih kurang dari pucuk ya. Nah, seperti ini ya. Bagaimana menghitungnya? Ini ya, 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris. Ini 6 baris ya. Nah, boleh dibuang ya, 1 baris lagi tinggal 5 ya, boleh. Nah, ini ada cabang 3. Nah, selalu saja ada ketika kita menemukan cabang 3, buang saja 1 cabang ya. Nah, tinggalkan 2 cabang. Pilihlah untuk ukuran jarak antara cabang yang satu dengan cabang yang lain mempunyai jarak yang cukup renggang ya. Nah, ini pemirsa ada ya tunas muda ya, tunas muda, tapi kita lihat ini sudah cukup baik ya pertumbuhan daripada batangnya. Ini masih bisa sebenarnya, ini bisa dikategorikan cabang liar, tapi karena ada ruang di sisi sebelah ini ya, ada ruang, ini bisa besok kita atur, kemudian kita bentuk seperti ini dia. Nah, jadi cukup dia memenuhi, ada ruang kosong di sisi bagian ini. Nah, bisa ini kita arahkan dia dari menjulang ke atas, bisa kita arahkan ke samping ya. Ini bisa kita pertahankan ya, tapi coba kita bersihkan dulu dahan-dahan yang tidak perlu ya, atau daun-daun yang tidak perlu ya. Ini sangat penting saudara, pembuangan daun-daun tidak penting ini sangat perlu untuk dilakukan, karena ini jelas mengganggu pertumbuhan tanaman, terutama bakal buah. Buah akan kesulitan muncul jika daun-daun ini dibiarkan lebat, tidak dikontrol ya, tidak diminimalisir, karena dia menghasilkan daun atau cabang yang lebat tapi nihil buah. Ya, ini juga terubus pengganggu ya, terubus pengganggu kita buang. Ya.